Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu peserta diklat orientasi P3K. Pertama kami mengucapkan selamat atas Bapak Ibu semua bisa menjadi bagian dari unsur SDM pemerintah Kabupaten Cirebon melalui beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, dan hari ini kita bertemu dalam satu sesi orientasi pembekalan skema pembangunan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada satu enlightenment atau pencerahan bagi kita semua untuk membawa Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Saya, Dangi, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, ingin berbagi spirit, ingin berbagi semangat, ingin berbagi satu skema untuk membawa Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Sebelum memulai materi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa secara geografis Kabupaten Cirebon berada di wilayah paling timur Jawa Barat. Ini menjadi penting buat kita semua. Bukan berarti bahwa kita jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, tetapi keberadaan kita di timur barat memberikan indikasi bahwa energi pencerahan, energi kehidupan, sumber energi pembangunan berada dari timur, yaitu matahari. Bahwa matahari terbit dari timur, dan pertama orang yang atau daerah yang mendapatkan sumber kehidupan adalah Kabupaten Cirebon. Idealnya bahwa kita mendapat pencerahan lebih awal, kita harus menjadi sumber pencerah, menjadi sumber kehidupan dibandingkan daerah-daerah lain. Ketika pagi hari kita sudah mendapatkan sumber energi kehidupan dibandingkan dengan daerah lain yang belum mendapatkan sumber kehidupan. Maka Bapak Ibu semua, kita sebagai warga Kabupaten Cirebon harus memiliki spirit, harus memiliki semangat, harus memiliki nafas kehidupan bahwa Kabupaten Cirebon harus lebih baik daripada kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat. Kalau kemudian hari ini secara empiris indikator-indikator makro Kabupaten Cirebon tertinggal oleh daerah lain, maka itu menjadi bahan evaluasi kita bagaimana mengejar ketertinggalan, bagaimana memacu produktivitas kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta orientasi P3K yang saya hormati, hari ini kita akan diskusikan tentang bagaimana pembangunan Kabupaten Cirebon dilakukan. Pertama, bahwa kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa di sana telah diatur bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan. Ada dua item yang harus kita cermati. Pertama, basis kewilayahan, bahwa semua pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon merujuk pada basis kewilayahan. Ada wilayah pusat kegiatan lokal, ada pusat kecamatan, ada pusat pelayanan lingkungan. Jadi ada beberapa struktur dan fungsi ruang yang kita display atau kita bagi dalam rujukan RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon. Itu basis kewilayahan. Jadi kita ingin membagi wilayah Cirebon menjadi beberapa struktur wilayah dengan pola ruang yang berbeda. Yang kedua, basis sektoral atau basis sektor-sektor unggulan. Jadi nanti kita bagi antara kewilayahan dan sektoral harus nyambung, harus terkoneksi, harus terintegrasi. Maka kemudian pembangunan harus merujuk kepada dua item. Wilayah harus diisi dengan sektoral. Karena banyak sekali sektor yang harus kita garap, maka kami menginginkan bahwa wilayah mempunyai sektor unggulan. Misal wilayah Gegesik misalnya, di sana ada sektor pertanian dan seni budaya. Maka kami inginkan wilayah Gegesik difokuskan pada pengembangan pertanian dan seni budaya. Pesisir misalnya, Kapetakan, karena punya pesisir maka kami akan merekomendasikan pengembangan wilayahnya basis pesisir atau basis pantai. Ada seni budaya, ada pertanian, maka kita akan mengembangkan itu. Tetapi kita akan bagi bahwa wilayah Kapetakan basisnya basis wilayah pesisir.
Di tempat lain juga sama. Misalnya di daerah Duku Puntang. Daerah Duku Puntang wilayah pertanian dan pertambangan, maka kita akan fokus di sana. Bagaimana menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan, pertanian yang ramah lingkungan, kita juga akan fokus ke situ. Daerah Weru misalnya, daerah Weru pusat perdagangan, maka kita menginginkan Weru menjadi pusat perdagangan yang baik, pusat perdagangan yang menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi kami ingin mendesain wilayah Kabupaten Cirebon berbasis wilayah dan berbasis sektoral. Kemudian bagaimana menyiapkan SDM, Ibu sekalian, karena kita sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Cirebon, kami menginginkan aparatur yang punya spirit, punya nilai produktivitas yang baik. Dalam jargon agama atau dalam nilai-nilai agama yang kita anut, agama Islam menghendaki bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari ini. Bahwa itu menciptakan satu nafas. Kita diminta atau diperintah untuk menjadi orang-orang produktif, orang-orang kreatif, orang-orang inovatif. Maka tidak ada alasan bagi kita semua aparatur di pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi orang-orang yang nyaman di zona namanya berada di status quo, di zona nyaman. Semuanya harus bergerak. Semuanya harus melihat dinamika yang terjadi di masyarakat. Spirit yang kedua, bagaimana kita melaksanakan ajaran kita, yassiru wala tu'asiru. Bagaimana aparatur bisa memudahkan semua urusan. Artinya tidak ada alasan bahwa kita mempersulit pelayanan publik. Kita tidak mempersulit urusan orang lain, tapi bagaimana skema memudahkan pelayanan publik dengan koridor regulasi yang ada. Bagaimana kalau regulasinya susah? Nanti kita siapkan skema bagaimana merevisi, mengevaluasi regulasi-regulasi yang sekiranya bisa menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian sudah bersiap untuk menjadi aparatur yang melayani. Public servant-nya sudah kita siapkan. Mentalnya bukan lagi mental untuk dilayani, tetapi bagaimana kita bagian dari pelayanan masyarakat. Karena hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pertanian kalau nggak salah, atau bagian umum, tenaga-tenaga teknis. Maka saya meminta bagaimana teman-teman yang berada di sektor lingkup kesehatan bisa menciptakan satu pelayanan publik kesehatan yang baik, yang mudah, yang murah, yang cepat, yang tepat. Bagaimana teman-teman guru bisa menciptakan suasana sekolah yang nyaman, gimana anak-anak merasa nyaman, merasa kangen, merasa ingin bersekolah, agar rata-rata ramah sekolah kita bisa naik tidak hanya di level 7,1 tahun, tetapi bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ayo teman-teman aparatur yang sudah tergabung dalam P3K, kita bersiap diri akan memasuki satu ruang menjadi pelayan publik ya, melayani masyarakat Kabupaten Cirebon dan melayani masyarakat yang di luar Kabupaten Cirebon yang datang ke Kabupaten Cirebon. Kita ciptakan satu skema nuansa yang ramah, nuansa yang baik, nuansa yang menyenangkan, nuansa yang ngangeni, memberikan branding bahwa Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang layak kunjung. Mudah, aparaturnya ramah, sopan, tertib dan lingkungannya bersih. Bapak Ibu sekalian, masuki materi ini kaitan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rujukan induk regulasi yang kami pakai adalah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari ini kemudian kita akan mendrive bagaimana rumusan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon, kemudian bagaimana memetakan, mengidentifikasi, menganalisis tantangan, peluang, kemudian nanti merumuskan kebijakan program pemerintah Kabupaten Cirebon untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon. Kemudian bagaimana kita memotret capaian pembangunan dengan indikator-indikator makro yang sudah ditentukan. Visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon berawal dari bakal calon kepala daerah yang memenangkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilu kada. Nah, rumusan bakal calon ini yang kemudian akan dirumuskan ulang menjadi visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang nanti di sana berisi janji-janji politik, berisi program-program unggulan, berisi tentang
skenario bagaimana membawa Kabupaten Cirebon pada pada target yang diinginkan oleh bakal calon kepala daerah terpilih. Maka kemudian visi misi ini harus dirumuskan setelah menjadi visi misi pemerintah, maka ini menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan, untuk bisa menuntaskan janji-janji bakal calon kepala daerah terpilih. Kemudian tantangan, peluang dan kebijakan pemerintah daerah ini merujuk pada kondisi existing, masa lalu existing, dan kita akan mendesain masa depan. Tantangan yang kita hadapi, disrupsi era sekarang di era digital, harus menjadi satu peluang, bukan lagi menjadi masalah, menjadi satu peluang. Bagaimana kita mengemas tantangan menjadi sebuah peluang. Kemudian bagaimana kita mendesain tantangan menjadi peluang, bagaimana peluang menjadi potensi, kemudian dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan. Ini tentu membutuhkan rumusan, membutuhkan formulasi dari kita semua, terutama teman-teman yang ada di perangkat daerah. Kemudian indikator pencapaian pembangunan, kita bagaimana menentukan indikator-indikator yang mudah dibaca, mudah dievaluasi, mudah dianalisis, mudah disimak, bahwa ada pola-pola kinerja pemerintah daerah dari before menjadi after. Kita akan memotret bagaimana capaian kinerjanya, apakah sukses atau tidak sukses, apakah tercapai atau tidak tercapai, atau apakah gagal atau berhasil. Ini harus dirumuskan dalam satu indikator agar kita bisa melihat bahwa kita bekerja tidak asal ngegelundung, tidak asal berjalan, tetapi ada rambu-rambu yang akan menjadi potret kita di akhir waktu. Nah, ini visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang saat ini tercantum dalam rancangan pembangunan atau rencana pembangunan jangka menengah daerah periode 2019-2024, bahwa sesi ini menjadi tahap yang keempat untuk memasuki RPJPD kita di 2025 nanti, bahwa Bupati yang terpilih sekarang telah merumuskan satu visi dan misi untuk 5 tahun kemarin ya, hari ini ya, dari 2019 sampai 2024, bahwa visi yang dicantumkan atau dirumuskan adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Kemudian visi ini dirumuskan menjadi 5 misi yang sudah disepakati bersama berbagai komponen dengan definisi teknis. Bagaimana berbudaya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. Bagaimana mengemas local wisdom Cirebon menjadi satu nafas kehidupan masyarakat dan pemerintah yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan. Kemudian misi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sejahtera, bahwa definisi operasionalnya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Secara ringkasnya, bahwa warga masyarakat Kabupaten Cirebon akan diwujudkan menjadi warga yang kenyang perutnya, artinya terpenuhi kebutuhan pangannya, bisa bernaung dalam tempat yang nyaman, artinya kehidupan papannya ada, kemudian masyarakat yang bermartabat, bahwa beradab dan bermartabat, bahwa kecukupan sandangnya terpenuhi. Itu konteks secara sederhana untuk sejahtera. Kemudian misi yang ketiga berkaitan dengan agamis, bahwa Cirebon menjadi daerah religi dengan kota walinya. Simbol gendarisnya adalah bagaimana kiprah Sunan Gunung Jati dan leluhur kita yang mengembangkan agama Islam menjadi pusat-pusat peradaban dunia dan regional. Cirebon kental banget dengan sosok simbol-simbol agamis. Maka kemudian kami mencoba mendefinisikan operasionalnya menjadi meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Artinya bahwa
nilai-nilai agama menjadi dasar kehidupan dalam melaksanakan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Kemudian misi yang keempat adalah misi maju. Bagaimana mendefinisikan secara operasional misi maju ini adalah meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, bahwa keberadaan aparatur pemerintah daerah menjadi sokoguru atau tiang dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus menjadi catatan penting, berposisi strategis dalam mendorong, men-trigger bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat bisa bergerak, bisa bersama-sama menjadi masyarakat yang unggul, bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa produktif dengan dukungan aparatur pemerintah yang profesional. Kemudian misi yang terakhir berkaitan dengan aman. Definisi operasionalnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Bahwa Bapak Ibu sekalian, perlu menjadi catatan kita adalah Cirebon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat dan nasional. Bahwa Cirebon secara geografis memiliki geostrategi politik, artinya bahwa ketika sumbu politik dari Jakarta ke Cirebon cukup dekat, apalagi sekarang sudah terkoneksi melalui jalan tol, double track kereta, bahwa komunikasi Cirebon dengan Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan cukup dekat. Apalagi sekarang dengan kondisi yang IT, era IT ini, Cirebon menjadi bagian yang sangat strategis dari sisi stabilitas nasional. Oleh karena itu kami merumuskan misi aman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari stabilitas nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tantangan yang ada di Kabupaten Cirebon cukup banyak. Kemudian peluang juga terbuka lebar dengan aksesibilitas wilayah yang semakin terkoneksi, maka kemudian akan menjadi rumusan kebijakan yang harusnya bisa memunculkan satu skema kebijakan yang membawa Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih unggul sebagaimana yang sudah disebutkan dalam misi. Sebelum menjelaskan yang lebih detail, maka kita coba potret kondisi Kabupaten Cirebon tahun 2022, bahwa Cirebon memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Artinya ada sumber daya buatan. Dari sisi sumber daya manusia, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, barangkali terbesar sewilayah 3 Cirebon. Jumlahnya berkisar 2,3 juta jiwa. Artinya bahwa semua program pembangunan harus bisa diakses, harus bisa dinikmati oleh penduduk sebanyak 2,3 juta jiwa. Dari sisi pembagian jenis kelamin, laki-laki berkisar 1,1 juta jiwa, kemudian perempuan 1,1 juta jiwa. Secara seks rasio bahwa ada komparasi yang seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jumlah 2,3 juta jiwa ini menghuni luas wilayah 1070 km persegi dengan pembagian wilayah kecamatan sebanyak 40. Kemudian dari 40 kecamatan ini dibagi lagi menjadi 412 desa dan 12 kelurahan. 12 kelurahan ini ada di ibu kota kabupaten, ada di Kecamatan Sumber. Ada 12 kelurahan, sebagai penyangganya ada 2 desa, Desa Sidawangi dan Desa Matangaji. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat luas wilayah 1070 km persegi ini, maka dibandingkan dengan kabupaten lain, Majalengka, Kuningan, Indramayu, ini menjadi wilayah yang paling sempit, paling kecil dibandingkan 3 wilayah. Bahkan kalau kita lihat dari Jawa Barat,
kita berada di runner up wilayah terkecil se-Jawa Barat setelah Purwakarta. Artinya bahwa dari 27 kabupaten kota, kalau kita di luar kota maka kita ada di wilayah paling kecil setelah Purwakarta. Cukup kecil sebetulnya. Kemudian dari sisi topografi, Bapak Ibu sekalian, dari sisi ketinggian wilayah topografi, bahwa Kabupaten Cirebon memiliki letak ketinggian antara 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian 0 sampai 130 meter di atas permukaan laut, dengan dominasi bahwa 70% bahkan mungkin 80% wilayah kita berada di wilayah yang datar. Artinya bahwa dengan topografi yang landai ini memungkinkan Bapak Ibu sekalian bahwa Kabupaten Cirebon bisa melakukan pembangunan wilayahnya tanpa menemui kesulitan, memudahkan, ada kemudahan akses untuk antar wilayah. Kenapa? Karena kondisinya kondisi yang datar, kondisi yang landai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang demikian bukan berarti kita aman dari kebencanaan, terutama kebencanaan banjir. Bahwa dengan posisi yang landai, dengan batas wilayah laut, maka semua air yang dari pegunungan, dari Majalengka dan dari Kuningan akan meluncur pada laut, dan kita berada di jalur hilirisasi air yang mengalir dari Kuningan di wilayah yang lebih tinggi kepada wilayah yang lebih rendah, muara Laut Jawa. Nah, posisi kita berada di wilayah hilir. Maka ketika kita tidak mampu menampung semua aliran air, kemudian ada arus balik dari wilayah laut, terjadi rob misalnya, maka wilayah kita akan menjadi daerah rawan bencana banjir. Itu PR kita yang harus kita selesaikan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kaitan dengan iklim, kita punya suhu yang saya pikir bisa adaptif, bisa untuk kehidupan, bisa untuk bercocok tanam, bisa untuk pengembangan budidaya di sekitar 22 derajat sampai 35 derajat Celcius. Kalau kemudian sekarang terjadi perubahan iklim global, Bapak Ibu sekalian, itu tidak lepas dari aktivitas manusia, bahwa kita warga Kabupaten Cirebon barangkali sering melakukan hal-hal atau aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Misal penggunaan BBM yang tidak efektif misalnya. Kemudian aktivitas fosil, kita punya PLTU batu bara. Saya pikir itu menjadi salah satu sumber, di sisi lain sebagai sumber penguat pemanasan global, tapi di sisi lain bahwa keberadaan PLTU juga menjadi sumber energi listrik bagi kita semua. Kemudian curah hujan kita, Bapak Ibu sekalian, cukup baik saya pikir, karena kita masih terbagi di musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kemudian tahun ini kita mengalami sesi El Nino, masa kemaraunya jauh lebih panjang dibandingkan dengan masa musim hujan. Saya pikir ini menjadi dinamika perubahan iklim global yang hampir semua negara, hampir semua daerah akan mengalami ini. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan adaptasi, bisa melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim global ini. Meskipun Bapak Ibu sekalian, di beberapa daerah, titik atau di kecamatan sudah mengalami kondisi kekurangan air bersih, tapi mudah-mudahan ini tidak meluas, bisa kita tangani dengan kondisi cadangan air yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di indikator makro pembangunan. Secara umum ada 6 indikator pembangunan yang biasa kami tampilkan sebagai barometer kinerja program pembangunan yang ada di semua perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Yang pertama kaitan dengan indeks pembangunan manusia, bahwa 2021-2022 kita ada kenaikan capaian indikator makro indeks pembangunan manusia. Meskipun kalau kita bandingkan dengan kabupaten atau kota lain, kita masih berada di posisi middle. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, kita berada di posisi tengah, di posisi kurang lebih 19 sampai 18
posisi di ranking 18 atau 19 dibandingkan dengan kabupaten lain. Kalau dibandingkan dengan kota Cirebon, kita tidak bisa mengikuti karena memang di mana-mana kalau posisinya kota pasti IPM-nya lebih baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, saya kira Kabupaten Cirebon masih berada di posisi tengah, artinya tidak berada di posisi bawah. Target yang dirumuskan 2021 69,8, kemudian realisasi 2022 kita berada di 70,06. Artinya bahwa atas kerja semua pihak, pemerintah, masyarakat melalui banyak program, baik yang program pemerintah maupun program swasta atau program masyarakat, program dunia usaha, semuanya mendukung terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini dibagi 3, Bapak Ibu sekalian. Ada aspek pendidikan, nanti indikatornya adalah harapan lama sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah. Kewajiban kita di pemerintah daerah adalah bagaimana memastikan bahwa semua anak di usia sekolah semuanya harus bersekolah. Tidak boleh ada anak Kabupaten Cirebon yang tidak sekolah. Maka kontribusi Bapak Ibu tenaga pengajar di setiap sekolah bagaimana berkontribusi memberikan kenyamanan, memberikan keasikan, memberikan pencerahan kepada anak-anak didik kita agar kalau tidak bersekolah itu menjadi menyesal. Bagaimana membuat anak menyesal kalau tidak sekolah? Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang teman-temannya ngangeni, yang teman-temannya asik diajak ngobrol, yang Pak Guru, Ibu gurunya menjadi tempat curhatan anak-anak sehingga tidak lagi ke tempat lain, tetapi ketika bersekolah menjadi tempat curhatannya anak-anak, bisa menuangkan cita-citanya, bisa bermimpi dengan Bapak Ibu gurunya untuk menuangkan mimpi-mimpinya agar menjadi orang-orang yang produktif dan berprestasi. Maka di dunia pendidikan ini kami berharap teman-teman yang P3K sektor pendidikan itu sudah harus mengemas, sudah harus bergegas, sudah harus mendesain pola pengajaran yang inovatif, yang menyenangkan sekaligus juga produktif. Kemudian sektor yang kedua atau item yang kedua adalah aspek kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini tugas berat yang harus kita tanggung juga, kita harus selesaikan di pemerintahan. Masih banyak PR kita dengan aspek kesehatan. Stunting kita, anak-anak stunting kita masih ada di angka 14.000 anak yang harus kita selesaikan status gizinya. Jika tidak, maka kita anak-anak ke depan akan menjadi beban pemerintah, menjadi beban keluarga, dan menjadi beban dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan posisi stunting, dengan statusnya stunting, maka perkembangan intelektual, perkembangan imunitasnya menjadi terganggu. Tidak lagi bertumbuh normal, tapi ada kelainan di aspek intelektual dan aspek imunitas. Maka dampaknya adalah anak-anak yang menderita stunting ketika besar nanti atau dalam prosesnya perjalanannya besar nanti akan mudah sakit, akan mudah terkena penyakit, akan mudah terkena capek, mudah lelah, dan tidak bisa berkompetisi dengan yang lainnya, dengan anak-anak yang normal. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang berada di aspek kesehatan harus sudah bergegas, harus sudah berkemas bagaimana melakukan inovasi-inovasi yang kreatif untuk menuntaskan anak-anak yang stunting. Aspek kemiskinan menjadi faktor penting, bahwa salah satu penyebab tidak bisa memenuhi gizi yang standar bagi anak-anak stunting, maka keluarga ini harus mendapatkan asupan ekonomi yang baik, mendapatkan income yang lebih baik. Tapi tidak hanya itu, bahwa keluarga harus dipahamkan tentang bagaimana mendapatkan sumber-sumber gizi yang tidak mahal. Misal, kalau sumber protein tidak harus membeli daging sapi, tapi cukup dengan ikan. Ikan di kita cukup banyak, ada ikan laut, ada ikan air tawar. Artinya bahwa pemahaman seorang ibu misalnya harus bisa menderivasi sumber-sumber protein. Nah, atas
inisiasi, atas pendampingan, atas fasilitasi teman-teman dari sektor kesehatan, maka seorang ibu yang ada di masyarakat, ibu rumah tangga yang tidak paham tentang gizi, bagaimana menuntaskan anak-anak stunting, bagaimana memberikan asupan gizi buat anak-anak stunting, itu saya berkeyakinan penuh itu atas pendampingan dari Bapak Ibu tenaga kesehatan yang hari ini kita bertemu untuk bisa bercurah pendapat, bercurah pikiran, membuat satu desain yang inovasi untuk penanganan anak-anak stunting. Tidak hanya itu untuk aspek kesehatan, bahwa ibu-ibu atau calon ibu, ibu hamil, remaja yang putri yang calon ibu-ibu, ternyata 70% kita mendapatkan data dari beberapa riset, beberapa analisis, beberapa temuan di lapangan, 70% anak-anak kita, anak-anak remaja putri kita mengalami anemia. Artinya bahwa Bapak Ibu, ketika anak-anak remaja kita mengalami anemia, kekurangan unsur Hb, mana fungsi Hb cukup krusial untuk menghantarkan oksigen, untuk menghantarkan sampai ke otak, maka tingkat kecerdasan anak-anak yang kekurangan Hb juga menjadi rendah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang ada di unsur P3K aspek kesehatan, nanti kami mintakan untuk membuat satu skenario, satu inovasi bagaimana menuntaskan anak-anak remaja kita agar tidak lagi anemia. Aspek yang ketiga, item yang ketiga adalah aspek ekonomi. Tentu aspek ekonomi orientasinya pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat kita kalau kategori miskin, kategori miskin ekstrim dan kategori miskin non ekstrim, maka Kabupaten Cirebon memiliki banyak PR. Untuk yang kategori miskin ekstrim, kita masih memiliki kurang lebih 90.000 jiwa yang individu kita masih kategori miskin ekstrim, hanya karena tingkat pengeluarannya di bawah 10.000. Artinya ketika pendapatan atau pengeluarannya di bawah 10.000, pendapatannya sangat rendah. Bisa jadi karena tingkat pendidikannya rendah, bisa jadi tingkat keterampilannya rendah. Maka ketika SDM-nya rendah, tidak bisa membuat atau mengolah sumber daya yang tersedia. Berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, ada pula punya nilai keahlian, punya skill yang bisa mengolah sumber daya, punya nilai ekonomi tambah. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berada di hari ini berposisi di P3K, ada 3.000 orang, menjadi sumber energi baru untuk meningkatkan nilai IPM Kabupaten Cirebon yang 3 aspek yang tadi. Ada aspek pendidikan, ada aspek kesehatan, ada aspek ekonomi. Kembali saya ingin menekankan pada aspek ekonomi, bahwa pendapatan ini beririsan dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan, bahwa orang akan punya nilai produktivitas yang tinggi ketika pendidikannya baik, kesehatannya baik. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya PR yang harus kita selesaikan, harus berkemas bagaimana mendesain satu program agar aspek ekonomi ini menjadi tulang punggung untuk menyelesaikan 2, pendidikan dan kesehatan. Jadi bukan berarti nilai kesehatan, pendidikan dan kesehatan kemudian menjadi anak tiri, tidak, tetapi bagaimana 3 item itu menjadi simultan, bergerak bersama-sama, menciptakan satu sosok sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing. 3 itu kemudian diformulasikan dalam formula namanya indeks pembangunan manusia. Indikator makro pembangunan yang kedua adalah laju pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, kita masih berada di bawah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sudah di angka 5 ke atas, kita Kabupaten Cirebon masih di bawah 5. Artinya hasil potret BPS target 2021 4,3%, kemudian target realisasinya 2,47. Ini PR kita, bahwa pandemi COVID-19 masih belum pulih untuk capaian 2021. Tetapi alhamdulillah kita sudah tidak lagi negatif, tetapi sudah di angka pertumbuhan yang positif. Kemudian target 2022
4,6%, baru terrealisasi di angka 4,09, artinya bahwa target kita tidak tercapai di posisi laju pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana mendesain pertumbuhan ekonomi. Ada infrastruktur, ada SDM, ada kepastian regulasi usaha, ada utilitas, listrik, air baku, air bersih, layanan perbankan, dan lain-lain. Kemudian ada aspek keamanan dan ketertiban. Kondusivitas wilayah menjadi sangat penting agar para investor bisa nyaman, dia ada di Cirebon, bisa datang ke Cirebon dengan baik, dengan nyaman. Kondusivitas wilayah, keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting. Bagaimana pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik atau bisa meningkat dengan baik kalau tidak ada investor. Keterbatasan pembiayaan pembangunan Kabupaten Cirebon yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kekuatan 3,5 triliun itu tidak cukup untuk menggerakkan roda perekonomian. Maka kalau dalam rumus pertumbuhan ekonomi ada belanja pemerintah daerah, kalau kita simpulkan menjadi 3,5 triliun, kemudian ada konsumsi masyarakat berasal dari rumah tangga, kemudian ada investasi yang kita harapkan menjadi lokomotif membuka peluang kerja masyarakat. Kemudian ada aspek ekspor impor. Bagaimana Kabupaten Cirebon mendesain agar produk dalam negeri Cirebon bisa ekspor baik ke daerah lain maupun ke luar negeri. Tidak banyak impor, artinya bahwa tidak banyak barang dari luar yang datang ke Kabupaten Cirebon. Nah, 4 item ini yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Bagaimana konsumsi masyarakat? Konsumsi masyarakat harus didorong, dinaikkan. Bagaimana caranya? Bagaimana mengusahakan masyarakat bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan? Dengan terbukanya lapangan kerja, maka ada harapan bahwa masyarakat bisa mendapatkan income. Bagaimana yang sudah mendapatkan pekerjaan? Kita akan dorong bagaimana bisa menguatkan atau meningkatkan kualifikasi, produktivitas tenaga kerja, sehingga nanti income atau salary-nya bisa bertambah. Bagaimana belanja pemerintah dengan 3,5 triliun kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan. Bagaimana mendorong belanja-belanja pemerintah bisa bergerak atau bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian bagaimana investasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita sudah mendelineasi pembangunan wilayah. Bagaimana Kabupaten Cirebon bagian timur kita peruntukkan untuk kawasan peruntukan industri. Artinya bahwa kawasan peruntukan industri membuka ruang yang leluasa untuk investasi. Bagaimana para investor dari luar Cirebon maupun yang dari Cirebon bisa menanamkan modalnya, menanamkan kapitalnya, menanamkan uangnya di Kabupaten Cirebon. Bagaimana berkehidupan ekonomi di Cirebon. Artinya bahwa ketika uang datang, ada tambahan uang, ada perputaran ekonomi, maka yang menikmati adalah masyarakat Kabupaten Cirebon. Maka Bapak Ibu sekalian, investasi ini diharapkan bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi. Proses perizinan kita harapkan bisa dipermudah. Keamanan dan ketertiban wilayah kita harapkan bisa terjaga dengan baik, kondusivitasnya bisa terjaga dengan baik, komunikasinya antara masyarakat, antara aparat pemerintah, antara aparat penegak keamanan, antara aparat pemerintah hukum, kemudian dengan para pelaku usaha atau para pelaku ekonomi menjadi satu kesatuan. Bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator penting untuk memotret kinerja semua program yang berujung pada ekonomi. Potretnya kalau kemudian disimbolkan dengan pendapatan per kapita atau PDRB secara kewilayahan, maka Kabupaten Cirebon hari ini Bapak Ibu sekalian berada di angka 52 triliun dengan pendapatan kurang lebih 25 juta rata-rata per kapita per tahun. Artinya bahwa belum tentu angka-angka ini kemudian bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon karena ini adalah angka agregat. Maka ketika dipotret dengan angka-angka kemiskinan, artinya memunculkan masih
ada 12,1% masyarakat Kabupaten Cirebon berada di posisi miskin. Secara tidak langsung menggambarkan bahwa angka ini mencerminkan tidak semua masyarakat Kabupaten Cirebon bisa menikmati pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, indikator yang ketiga kaitan dengan indikator makro pembangunan adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Indikator ini menjadi penting bahwa kriteria pengangguran terbuka adalah masyarakat yang tidak sama sekali mendapatkan income. Apakah ada di Kabupaten Cirebon? Kalau dipotret dari data ini berdasarkan hasil pendataan BPS bahwa Kabupaten Cirebon memiliki 11,12 ada 10,38% warga Kabupaten Cirebon yang masih menganggur, masih belum memiliki pekerjaan sama sekali, masih belum memiliki income sama sekali. Ini PR kita Bapak Ibu sekalian. Kalau di angka nominalkan atau dinominalkan angka jumlahnya kisaran 80.000 jiwa atau 80.000 orang. Anak-anak kita, warga kita, tetangga kita, saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Itu di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 alhamdulillah angka pengangguran terbukanya mengalami penurunan 8,11%. Artinya bahwa sebagian dari warga kita yang semula tidak mendapatkan pekerjaan, semula yang tidak memiliki income, berkemas atau bergegas sedikit demi sedikit secara bertahap memiliki pekerjaan atau pendapatan. Indikator yang keempat adalah kemiskinan. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita masih punya PR kendala atau PR pembangunan ada 12,01% warga kita yang masih kategori miskin. Artinya bahwa pendekatan pendapatan kalau non ekstrim warga kita mengalami tingkat pendapatan di bawah Rp15.000 per kapita per hari. Artinya belanja masyarakat yang tadi diharapkan menjadi sokongan untuk pertumbuhan ekonomi, ternyata masih ada warga kita yang belanja atau konsumsinya di bawah 15.000 per kapita per hari. Ini menjadi PR kita, bahwa kemiskinan menjadi multidimensi atau multidisipliner. Itu harus kita akui. Maka kemudian kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah bagaimana mengintegrasikan, mensinkronkan pentahelix komponen yang ada di dalam komponen pentahelix ini. Ada pemerintah, ada dunia usaha, ada komunitas, ada media dan akademisi bersama-sama merumuskan untuk menuntaskan kemiskinan, bahwa dengan kewenangan masing-masing, dengan perannya masing-masing, pentahelix ini berbagi peran, berbagi kewenangan untuk sama-sama menuntaskan terjadi konvergensi tujuan yang sama, menuntaskan kemiskinan. 3 skenario yang kami siapkan. Pertama adalah bagaimana mengurangi beban masyarakat miskin. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan atau income masyarakat miskin. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Dengan 3 skema itu kemudian kita dorong, kita coba rumuskan ada 2 strategi. Yang pertama 2 strategi push. Push ini kita mendorong, kita ingin memberikan satu item program atau pembangunan pola subsidi, pola bantuan sosial langsung. Itu untuk masyarakat-masyarakat yang sama sekali dalam kategori desil 1 misalnya. Kita dorong dengan menggunakan pola push. Dengan pola push ini kita memberikan satu bantuan atau skema bantuan sosial, bisa individual, bisa kelompok atau komunitas. Kemudian yang kedua kita pola pull. Artinya pola pull ini strategi menarik dengan pola pemberdayaan, bahwa keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mungkin akan memberikan polanya dengan pola push, semuanya disubsidi, tidak mungkin. Kenapa? Keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Maka pilihannya adalah bagaimana memperbanyak pola pull, pola pemberdayaan, pola kemitraan,
pola pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat yang kategori miskin desil 2, 3, dan 4 bisa bergerak mengoptimalkan potensinya masing-masing dengan dukungan program pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ada sambutan dari masyarakat bahwa kondisi miskin tidak harus dipertahankan, tapi bergeser menjadi orang-orang yang tidak miskin. Kemudian indikator makro pembangunan yang kelima adalah indeks Gini. Indeks Gini ini kategorinya 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka ada ketimpangan yang semakin lebar. Indeks Gini ini memotret ketimpangan pendapatan, ada ketimpangan kesejahteraan. Jadi ketika potretnya Kabupaten Cirebon mendekati angka 1, maka terjadi ketimpangan yang lebar. Nah, hasil potret evaluasi kami dengan beberapa komponen memunculkan bahwa indeks Gini Kabupaten Cirebon di kisaran atau angka 0,3. Artinya ini moderat. Ketimpangannya tidak terlalu timpang. Jenjang kemiskinan, jenjang kekayaan, jenjang kesehatannya tidak terlalu timpang, artinya rata-rata. Resikonya adalah atau ironinya adalah ketika ketimpangan ini tidak terjadi, sama-sama menjadi orang-orang miskin. Ini yang repot. Kalau menjadi orang yang kaya semua menjadi mending, ya lumayan lah gitu. Jadi ketika 0,3 Bapak Ibu sekalian, ini di angka moderat. Jangan sampai ketimpangan atau indeks ini Kabupaten Cirebon mendekati 1. Itu yang akan kita coba jaga dengan bagaimana penyusunan program yang bisa dirasakan untuk semuanya. Inklusivitas program bisa dirasakan oleh semua masyarakat, semua wilayah, tidak pilih kasih. Kemudian indikator yang terakhir, pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya sampaikan bahwa agregat atau kumulasi yang kemudian dipotret menjadi income per kapita atau pendapatan per kapita dari seluruh produktivitas yang ada di Kabupaten Cirebon, seluruh masyarakat yang Kabupaten Cirebon itu disimbolkan dengan indikator pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, indikatornya bahwa semakin sejahtera kalau dilihat dari indikator. Tapi itu juga belum tentu bahwa pendapatan per kapita itu adalah rata-rata. Artinya kaya, miskin, kemudian pendapatan besar, pendapatan kecil, kemudian ditarik menjadi rata-rata jumlah penduduk. Maka ketemulah angka yang 23 juta atau 24 juta sekian. Tidak berarti bahwa semua masyarakat Kabupaten Cirebon berpendapatan 24 juta rupiah per kapita per tahun. Mamang beca, pedagang cilok, bukan berarti pendapatannya 24 sekian juta per kapita per tahun, tapi karena ini angka rata-rata, maka mamang beca yang pendapatannya misalnya 10 juta akan ketarik ke atas menjadi 24. Para pejabat misalnya, para pebisnis yang pendapatannya 30 juta atau 50 juta per kapita per tahun akan turun menjadi 24. Karena ini angka rata-rata, maka harus lebih detail untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat kaitan dengan income per kapita per individu. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki slide berikutnya, ini ada tantangan Bapak Ibu sekalian bahwa Cirebon berada di posisi yang sangat luar biasa. Dari sisi jalur ekonomi, kita berada di jalur ekonomi nasional, tidak terpisahkan bahwa distribusi barang dari Jakarta, Bandung ke Jawa, atau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jogja dan seterusnya, itu melintasi Kabupaten Cirebon. Artinya bahwa Cirebon berada di geostrategis ekonomi, bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi nasional dan regional Jawa Barat. Kemudian dari sisi sosial, bahwa mobilisasi Jakarta Cirebon, kemudian Cirebon ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja, saya pikir juga tidak terpisahkan dari
jalur mobilisasi sosial, bahwa jalan tol membentang di area Cirebon itu menjadi bukti bahwa mobilisasi distribusi barang jasa, mobilisasi pergerakan orang itu terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Ada double track kereta, meskipun sentralnya ada di kota Cirebon, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika mobilisasi sosial, distribusi barang dan jasa melalui jalur kereta. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian, di media sudah terberitakan Oktober 2023 atau mungkin nanti di akhir tahun ini, Kertajati sudah operasional penuh penerbangan dari Bandung, Bandara Husein Sastranegara berpindah ke Kertajati, pasti akan berimbas pada mobilisasi sosial, distribusi barang dan jasa yang juga Cirebon akan terkena dampaknya. Tantangan yang harus kita lihat adalah bagaimana disparitas regional, kemudian konektivitas, aksesibilitas di internal yang rendah, kemudian terjadi degradasi lingkungan, sumber daya manusia yang harus siap, prasarana dasar, air dan sampah juga sudah harus disiapkan. Bagaimana dengan disparitas regional? Bapak Ibu sekalian, potret wilayah Kabupaten Cirebon saya pikir bisa menjadi indikator ada ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek. Itu harus kita akui bahwa Jabodetabek, Bogor, Bekasi, Karawang, Depok menjadi hinterland ibu kota negara, pasti akan jauh lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah, justru menjadi peluang atau tantangan kita untuk bisa bergegas untuk mendesain Kabupaten Cirebon lebih baik. Kemudian konektivitas dan aksesibilitas yang rendah, Bapak Ibu sekalian, infrastruktur makronya sudah terbangunkan oleh pemerintah pusat. Ada jalan tol, ada jalur kereta, ada bandara, ada bendungan, Jati Gede, kemudian Bendung Kuningan dan seterusnya. Sementara di Kabupaten Cirebon sepertinya kita akan harus memikirkan lebih keras bagaimana menyesuaikan infrastruktur antara infrastruktur regional Jawa Barat dan infrastruktur nasional dengan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan produksi harus terkoneksi betul dengan kondisi yang mantap agar kita bisa mengakses distribusi barang dan jasa, mobilisasi orang. Kalau tidak, kita akan menjadi tertinggal. Betul bahwa Kabupaten Cirebon tidak ada daerah, tidak ada desa yang terisolir, itu menjadi kebanggaan, tetapi kualitasnya harus kita tingkatkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, degradasi lingkungan, bahwa menjadi pusat peruntukan industri pasti akan muncul limbah. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rebana, metropolitan rebana, akan muncul entropi, akan muncul sisa-sisa, akan muncul limbah. Aktivitas masyarakat yang tidak paham lingkungan pasti akan terjadi, menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang berujung pada degradasi lingkungan. Contoh, ketika hari ini Bapak Ibu sekalian musim kemarau terjadi, kemudian pembakaran sampah di mana-mana, kemudian asap menjadi zat pencemar dan menurunkan kualitas udara. Bagaimana kita berpotret belajar dari Jakarta, hari ini Bapak Ibu sekalian, Jakarta mengalami degradasi lingkungan dari sisi udara. Maka Kabupaten Cirebon ketika tidak bisa mengendalikan aktivitas sosial ekonominya akan juga mengalami seperti Jakarta. Bagaimana dengan kondisi sungai di Kabupaten Cirebon? Ketika kita bicara limbah, maka sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai tempat terakhir pembuangan masyarakat. Ada sampah, ada tinja, ada limbah cair industri, ada limbah padat, semuanya bermuara ke sungai, dan sungai akan bermuara pada laut. Pesisir kita, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak sehat untuk kehidupan biota laut. Bagaimana dengan sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian?
tadi sudah saya jelaskan kondisi capaian pendidikan, kualifikasi pendidikan masyarakat Kabupaten Cirebon rata-rata masih di angka 7,1 tahun. Artinya kita masih ada di pendidikan dasar, setidaknya SD lulus atau tingkat SMP kelas 1 atau kelas 7. Nah, ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kualifikasi sumber daya manusia yang seperti ini bisa berkompetisi di era disrupsi IT. Bagaimana kualifikasi pendidikan seperti ini bisa berkompetisi di era ekonomi kreatif. Ini menjadi tantangan kita semua. Terakhir Bapak Ibu sekalian, prasarana dasar air dan sampah. Bagaimana budaya kita membuang sampah pada tempatnya, pada pola-pola pembuangan sampah yang tidak sembarangan. Bisa memilah, bisa memilih sampah yang harus dibuang, sampah yang harus didaur ulang. Ini PR kita semua. Kesadaran masyarakat yang berpendidikan rendah barangkali ini menjadi tugas kita semua aparatur pemerintah, bagaimana menjadi contoh, menjadi tauladan di tempatnya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, agar bisa membuang sampah dengan baik. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian air, bagaimana konservasi air? Bapak Ibu sekalian, pemetaan dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon memunculkan bahwa Cirebon kategori daerah yang krisis air bersih. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengkonservasi air? Sumur-sumur resapan yang ada di kampung-kampung sudah harus dibangun, dan siapa pionirnya adalah Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kondisi geografis yang strategis yang tadi saya ceritakan, kemudian kita berada di bagian segitiga emas rebana, Cirebon, Majalengka dan Subang. Subang ada Patimban, Majalengka ada Kertajati, Cirebon ada pusat-pusat pertumbuhan industri, menjadi segitiga yang menjadi tumbuhan harapan baru Jawa Barat ke depan, bahwa nanti pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ada di wilayah timur Jawa Barat, yaitu di wilayah Cirebon. Artinya bahwa ini tantangan buat kita, bagaimana menyiapkan SDM, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan regulasi, menyiapkan kondusivitas keamanan, menciptakan kondisi-kondisi yang ramah. Itu menjadi PR tantangan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan potensi lokal, bahwa Cirebon punya khasanah banyak kaitan dengan seni budaya. Bagaimana culture menjadi basis dasar pembangunan Kabupaten Cirebon, kaya dengan norma-norma sosial, kaya dengan nilai budaya, menjadi dasar untuk pergerakan pembangunan Kabupaten Cirebon. Potensi lokal komoditi, ada pertanian, ada hortikultura, ada perikanan, bisa menjadi komoditi unggulan, sehingga kita menjadi pusat pertumbuhan baru Jawa Barat yang bisa diandalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para P3K di level guru, di level pendidikan, di level kesehatan, di level umum, teknis umum, sudah harus mencermati kondisi strategis tantangan Kabupaten Cirebon. Nah, gambaran metropolitan Cirebon Raya, Bapak Ibu sekalian, metropolitan budaya dan sejarah, bahwa kita kaya dengan keanekaragaman budaya, dengan kultur yang kuat, dengan sejarah yang sudah diakui oleh nasional bahkan mancanegara. Kemudian ada pusat-pusat kegiatan seni budaya, meskipun keraton secara administratif berada di kota Cirebon, tetapi bahwa Cirebon menjadi satu kesatuan dengan simbol keraton harus kita akui. Itu juga menjadi potensi untuk pengembangan metropolitan Cirebon Raya. Ada industri batik dan rotan, kemudian industri kreatif lainnya, kemudian industri makanan. Bapak Ibu sekalian, kuliner menjadi andalan Kabupaten Cirebon untuk menarik para pendatang agar bisa berbelanja di Kabupaten Cirebon. Daya tariknya adalah kuliner. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah lebih lanjut, saya pikir ini akan memakan waktu yang cukup panjang, tapi setidaknya
kita akan mendesain bahwa advantage Kabupaten Cirebon atau keunggulan Kabupaten Cirebon coba kita bedah menjadi dua hal. Satu, keunggulan absolut atau given, lokasi strategis, kemudian warisan budaya, sosial budaya yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi keunggulan absolut atau given advantage. Kemudian yang kedua, keunggulan komparatif. Jadi kita akan membandingkan aksesibilitas, simbol transportasi, ketersediaan SDM dan DSA dengan daerah lain. Positioningnya mau di mana kita atau berada di mana, segmentasinya mau seperti apa. Kemudian nanti kita bicara targeting, kita mau menjadi daerah yang seperti apa. Ini menyangkut pada keunggulan komparatif. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, gambaran potret Kabupaten Cirebon dengan Perpres 87 2021, bagaimana Kabupaten Cirebon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan metropolitan Rebana. Harus kita sambut dengan baik, harus kita sambut dengan inisiatif, harus kita sambut dengan kebersamaan agar nanti di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi bisa bergerak simultan memunculkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Cirebon yang baik. Ini kondisi sarana prasarana pendukung yang tadi saya ceritakan, bahwa Cirebon punya PLTU, Cirebon punya jalan tol, Cirebon menjadi bagian double track, kemudian nanti ada imbas dari bandara internasional, kemudian kita juga akan menyiapkan SDM terampil, kemudian untuk mendukung investasi kita menyiapkan juga kemudahan perizinan menjadi one day services di kantor dinas perizinan. Kemudian kita juga akan membagi wilayah Kabupaten Cirebon sesuai dengan potensi daya dukung, daya tampung wilayahnya melalui rencana tata ruang wilayah. Kemudian PR kita adalah di suplai air baku. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi kebutuhan air baku kita menjadi air bersih dan kebutuhan air industri. Bapak Ibu sekalian, ini indikator tercapaian pembangunan yang ada di kami di Bapelitbangda. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 indikator, ada IPM, ada laju pertumbuhan ekonomi atau LPE, ada tingkat pengangguran terbuka, ada kemiskinan, ada indeks Gini, dan terakhir bagaimana memotret pendapatan per kapita. Ini gambarannya bahwa IPM, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya jelaskan, kita berada di posisi sedang jika dibandingkan dengan daerah lain. Kalau di posisi kabupaten se-Jawa Barat kita di posisi 9. Tapi kalau digabung dengan kabupaten kota lainnya, kita berada di posisi 18 atau 19. Jadi ini potret IPM, kemudian potret tingkat pengangguran terbuka. Bapak Ibu sekalian, kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, kita masih berada di lebih bawah ya, lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat. Kemudian tingkat kemiskinan Bapak Ibu sekalian, kita bagian dari 5 kabupaten daerah yang punya kemiskinan tinggi. Selain Indramayu, Garut, kemudian yang lainnya kita ada di dalamnya, bahwa ini menjadi PR kita. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi, kita ingin mendorong pariwisata menjadi bagian yang menjadi lokomotif pembangunan Kabupaten Cirebon. Hari ini Bapak Ibu sekalian, industri olahan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, kemudian pertanian dan perdagangan. Ke depan sesuai dengan amanat tata ruang bahwa 3 sektor penting di Kabupaten Cirebon harus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi. Ada pariwisata, ada pertanian dan industri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Spiritnya adalah bahwa Cirebon menjadi harapan baru Jawa Barat, maka kita harus bersiap, harus berkemas, harus bergegas dengan dukungan aparatur. Bapak Ibu menjadi bagian dari kami di sistem pemerintahan Kabupaten Cirebon, sudah harus merubah paradigmanya menjadi pelayanan masyarakat, mempermudah urusan masyarakat,
menjadi produktif, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik hari ini, maka kita dituntut menjadi aparatur yang smart, aparatur yang kreatif. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.